Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi sama di dua suami istri gabut di parkiran sekolah di GPS. GPS apa GPS sih bilangnya? GPS. GPS ya, bukan GPS yang aja. GPS penunjuk jalan kan? Ya, itu termasuk lah. Termasuk lah. Oh iya, sebelumnya kita ya. Ya. Dari Paris Cinema TV. Paris Cinema TV mengucapkan turut bela sungkawa kepada Mas Putu atas meninggalnya istri Mbak Yunia Trisnawati yang hari Jumat kalau nggak salah Jumat kemarin sedonya meninggal di Bali. Mbak Nia itu teman fotografernya Pak Agung. Dulu dia orang Kartosuro, terus nikah sama Mas Putu dan pindah ke Bali. Pada nggak nyangka juga ya? Ya nggak nyangka hari Kamis itu DM-an ya, komen ini GPS ini kan saya bikin potongan-potongan terus dia bilang gokil mas gitu-gitu ya, adalah nanti DM-nya saya pasang itu hari Kamis. Cuman hari Sabtu kita dapat kabar tapi kayaknya itu meninggalnya hari Jumat mah. Karena itu beritanya hari Sabtu pagi di grup multimedia itu. Terus Mbak Nia itu sering banget, hampir tiap hari itu chattingan, jadi suka balas-balas komen saya, apalagi kalau pas status saya, apalagi kalau status WA ya, apalagi kalau yang tentang Solo. Jadi kayak dia kangen banget sama Solo. Kapan ya aku bisa makan ini, kapan ya aku bisa ke Solo, ya ayo pulang Mbak. Nggak bisa Mbak, kondisinya nggak memungkinkan. Terus tahun berapa ya? Tahun 2-3 tahun yang lalu ya? Sebelum pandemi. 3 tahun apa mungkin 4 tahun yang lalu tuh kita terakhir ke Bali. Kita ke Bali tuh sama Om Ipin, sekeluarga. 2 keluarga ke sana, tapi sayangnya kita nggak sempat. Udah janjian sih. Tapi nggak bisa ketemu ya. Akhirnya terus kita cuma dapat nomor driver ya. Wisata keliling-keliling Bali itu dari temennya Mas Putu. Informasi itu. Tapi sempat ketemu waktu Mbak Nia pulang. Dia pesen makanan apa ya, lupa ya, ke rumah. Terus saya masih jualan itu, ke rumah cuma ambil pesanan terus pulang sama Mas Putu. Mungkin karena ada kesibukan di Solo jadi juga nggak bisa ngobrol sembayang kan waktu itu. Terus ya Mbak Nia orang baik ya, semoga nanti di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan Mas Putu dan anak-anaknya diberikan ketabahan. Terus Mas Putu juga udah kirim video kalau Mbak Nia sudah dikremasi ya? Di Ngaben ya, Ngaben kalau di Bali. Oke, kira-kira gitu informasinya. Sekarang ini mah kita itu kan minggu kemarin tuh Solo tuh ramainya minta ampun. Muktamar Muhammadiyah, jadi belum. Tanggal berapa? 18. Sebelum Muktamar itu ada Habib Syekh. Ya betul. Itu datang banyak banget haul. Kemudian di daerah Pasar Kliwon. Terus kemudian ada acara juga pengajiannya Habib Lutfi di dekat rumah itu. Wah, itu juga ribuan nyegat jalan Lawean itu di apa namanya ditutup malamnya, tapi hanya semalam aja. Itu habis itu Muktamar. Beruntun jadi 14 sampai 16 pengajiannya Habib Lutfi tanggal 16. 18 sampai 20 Muktamar Muhammadiyah. Waduh, ramenya itu flyover itu kalau lihat di Instagram ya. Fotonya Instagram itu flyover yang biasanya buat flyover Manahan itu buat jalan mobil, buat jalan orang. Nah, jadi kayak tawaf gitu loh, ya kayak di Arab itu, jadi flyover buat jalan. Nah, dengan kepenuhan seperti itu di Solo, akhirnya kita itu malah menyingkir gitu loh. jadi orang pada datang ke Solo, orang Solo pergi. Pergi hanya karena memang kebetulan kita soalnya daripada kita nggak bisa kemana-mana kan, jadi terus akhirnya terus kita juga anak-anak kan ada waktu biar habis belajar terus kan, jadi weekend ayo diajak. Kan anak-anak juga diliburkan. Betul. Diliburkan karena hari Muktamar itu hari Jumat. Cuma Jumat apa ya? Oh, kita mau pergi hari Jumat tapi Mas Faldi Jumat malam main band. Kasihan kan kalau kita nggak dilihat. Soalnya saya sama Pak Agung tuh sebisa mungkin kalau Mas Faldi, Mas Lutfi ada kegiatan yang kita bisa dukung ya, orang tua cuma bisanya gitu ya. Jadi kita datang. Akhirnya kita berangkatnya Sabtu pagi supaya belum rame. Dan di perjalanan juga bus-bus sudah banyak. Dan kita tuh pergi kemana? Temanggung.
Kan aneh ya. Mungkin orang akan bertanya, bukan ke Surabaya, kota besar, enggak, ke Jakarta. Enggak, maaf. Malah ke Temanggung. Kita malah ke Enggak Temanggung. jauh. Loh kok Temanggung isinya opo kan gitu kan. Ngapain kok ke Temanggung? Ngapain cari apa? Cari masalah apa gimana kan gitu. Jadi intinya di Temanggung itu saya ada project ya. Project motret, motretnya motret lomba tapi jadi di situ ada lomba, hari ulang tahun Temanggung, bulan ulang tahun Temanggung. Terus kita juga mau pengen tahu di Temanggung, dan ternyata Temanggung itu asik loh. Tempatnya jadi, tuh pegunungan untuk pemandangan alam cakep, yang suka banget. Itu bagus. Benar-benar. Ya, jadi ada gunungnya tinggi-tinggi, sejuk hawanya. Itu tempatnya nanti ya, saya tunjukkan nanti vlognya ada di situ. Tapi nanti tak tunjukin ya kayak di Posong itu. Kita kemana aja Pak kemarin datang kan kita dari Solo tuh jam 7-an ya. Jam 7 kita langsung ke Sigandul View. Itu ceritanya karena kalau di Instagram itu kan yang lagi viral. Kita ke Sigandul View, di situ itu sebetulnya utamanya malah jembatan Sigandul. Ya, itu kayak semacam landmark, landmarknya Temanggung. Itu kelihatan ya. Terus habis dari situ kita ke Jumprit. Nah, Umbul Jumprit. Jadi kebetulan di situ memang ada eventnya festival Ili-Ili. Jadi kayak semacam mengumpulkan sumber mata air di mana 20 sumber mata air. Terus ada festivalnya. Cuman saya hanya bisa ngambil meliput di umbulnya aja. Kebetulan ya ketemu Pak Camat. Terima kasih Pak Camat ya. Pak Camat, yang sudah Kerso ngevlog sedikit sama istri saya ya, nanti mungkin akan tayang di dapur Paris ya, bukan di sini tapi di dapur Paris saja lah. Di dapur Paris lah ini loh, di sini. Nah, terus suasananya dulu boleh nggak? Ya, suasananya Umbul Jumprit itu kan itu suasananya mistis ya nggak sih? Ya, jadi kalau ada sendang kan pohonnya tinggi-tinggi banget tuh. Iya nggak sih? Tinggi banget, terus sendangnya tuh nyelempit di belakang gitu. Betul. Aroma dupanya tuh kuat. Nah, pas kita datang itu kan ada suara gamelan. Gamelannya udah main. Orang-orang daerah itu kan orang-orang penduduk sekitar kan tuh cuma di depan aja kan. Di daerah gamelan. Saya berdua sama Pak Agung tuh jalan ke sendangnya. Sendiri berdua ya? Berdua. Rasanya. Saya tuh merinding. Terus saya sama Pak Agung tuh kan suruh biasa, ini kan istri merangkap model ya kan. Jadi kita sebenarnya mau motret, beliau ngambil air, saya potret. Cuma ternyata pas mau megang air itu aja rasanya udah nggak berani. Saya cuma bilang, ayo cepet dong, aku takut. Jadi suasananya tuh udah perasaan itu kayak banyak orang yang lihat gitu nggak sih? Kayak takut aja lah, kayak diintai ya. Mungkin perasaan, apalagi bau dupa. Nah, pas kita jalan balik ke bawah, ternyata di bawah itu ada makam. Jadi ada makam Ki Jumprit tulisannya. Dan itu ada orang-orang yang kayak apa sih namanya Pak? Bisa ziarah. Ziarah ya. Ada yang ziarah. Terus waktu kita dengerin MC-nya ngomong kan, pas acara dimulai itu katanya memang ada kisah lah namanya yang Ki Jumpritnya ini sakit dan bisa disembuhkan dari air sendang itu. Sepintas sih denger gitu. Selesai, udah dapet gambar-gambar tuh di sana. Terus kita baru check-in akhirnya. Bukan pulang, maksudnya ke hotel. Kita nginep di hotel Aliana namanya. Hotelnya kecil ya. Tapi asri juga bagus. Itu kalau orang Solo tuh mini Lord-in Solo. Lord-in Solo mini. Kayak gitulah. Irfan tuh senang banget sama Diva main di kolam renangnya. Saya sampai di hotel karena Irfan Diva kan kita ceritanya bagi-bagi waktu kan. Supaya besok pagi kita bisa jalan mulai pagi, akhirnya Irfan Diva renangnya sore. Kan karena masih terang. Saya renang, Pak Agung jalan-jalan sendiri nanti di alun-alun. Ternyata memang ya lumayan lah. Tapi udah ada acara belum di Temanggung itu? Temanggung itu ada di alun-alun itu ada band-bandan. Cuman yang uniknya memang kebetulan kan saya suka motret hewan ya, burung terutama di atas kantornya Bupati itu ada burung banyak banget. Itu kayaknya blekok ya. Putih itu ya. Apa ya, gede-gede lah, pokoknya gede-gede lah. Tapi bukan kontol ya, blekok ya. Kemudian blekok itu banyak. Tapi ini tak tunjukkan ya ini, nah foto-fotonya seperti ini.
Nah, seperti ini. Jadi banyak banget fotonya dan saya cepat ngambil gambar. Untung saya bawa lensanya ya. kamera yang zoom panjang yang Sony HX350. Ya lumayan lah, hunting-hunting sedikit gambar. Ini bisa saya tunjukkan gambarnya di sini. Nah, seperti itu. Ini di Instagram juga akan saya upload. Terus, tapi nggak lama ya? Karena di sana nggak ada acara macam-macam ya, cuma panggung. Nah, terus pameran UMKM ya, balik. Akhirnya malamnya kita berdua hunting makanan, kuliner di sana, yang unik yang diceritakan oleh Pak Camat. Jadi yang kuliner yang memang khasnya Temanggung, ya kan? Itu ada bakso ulek. Itu nanti coba lihat lagi di Dapur Paris. Itu nanti ada linknya, saya kasih di bawah atau mungkin di sini. Terus ada nasi godok. Ada nasi godok. Wah, itu nanti pokoknya buat Anda-Anda yang pengen ke Temanggung mungkin bisa dijadikan referensi. Silahkan dicoba. Ya, tuh lokasinya juga enak, lumayan. Soalnya kita kalau ke daerah, maunya sih kalau setiap ke daerah tuh, ke daerah lain kan coba makanan khasnya ya. Jadi supaya, apalagi kan saya basicnya di makanan, jadi supaya kaya aja sih pengetahuan makanannya jadi lebih banyak, ya kan. Terus, nah daripada cuma jajan, daripada cuma makan, akhirnya kita jadikan konten sekalian. Jadi nggak cuma kita yang merasakan, tapi nanti bisa yang lain juga bisa tahu sih apa yang kita. Jadi apa yang kita makan teman-teman tahu, apa yang kita obrolin di dalam mobil juga tahu, tahu semua. Terus itu paginya gimana itu? Paginya kita sarapan, nah lanjut kita ke tujuan utama, check out langsung ke Posong. Langsung kita ke Bukit Posong. Nah itu tujuan Posong pertama. itu searah sama yang Gaci Gandul View terus lagi ya. Jadi memang arah gunungnya kan? Ya ke sana. Dan ternyata memang Posong itu baru kita tahu itu untuk para fotografer yang suka sunrise. Jadi ada camping groundnya ya. Pokoknya itu untuk tujuan untuk sunrise sebenarnya. Ada tulisan. Sebenarnya untuk sunrise. Jadi kita nggak tahu kalau misalnya kalau buat sunrise mungkin kita juga mau ke sana. Tapi dingin banget ya? Betul. Tapi dingin banget nggak orang itu jadi dingin banget. Jadi benar-benar fotografer itu dimanjakan. Kemahnya nanti kayak gitu ya. Selain itu, selain dimanjakan fotografer itu juga di sana itu sebenarnya untuk keluarga ya, Mah. Memang konsepnya untuk keluarga. Jadi ada ini fotonya nih. Ada apa namanya tenda yang bisa buat nginep, flying fox. Ini ada nih flying fox juga ada. Terus foto-foto yang ini, nah spot-spot foto kupu. Nah ini juga ada. Tapi kita nggak semuanya ambil spot fotonya, enggak karena semuanya. Kan di Posong tuh jalannya naik turun kan. Betul. Nah. Jadi ke parkirannya dulu, begitu masuk area Posong kan jalannya nanjak-nanjak tuh, ya kan? Nanjak-nanjak. Nah terus begitu masuk Posong itu kita disuruh belok ya? Ya disuruh belok parkir ke bawah, kita nggak tahu juga. Akhirnya parkir. Tapi di situ spot fotonya juga bagus, ada view gunung, pertanian gitu bagus. Akhirnya kita foto-foto, terus tanya loh Pak yang ada tulisannya Posong gede itu di mana? Terus petugas parkirnya bilang itu Pak di atas sana. Oh iya dah. Kita jalan, loh kok ada mobil pada lewat. Oh, ternyata pada parkir di atas. Di atas ada parkirannya, tapi kita nggak tahu. Dan pas aku di dalam kan, waktu lagi sampai di atas itu, ada mbah-mbah tuh gendong cucunya, jadi mereka sekeluarga bilang gini, oh nggak taunya parkir di atas juga bisa, tiwas kene jalan. Akhirnya bilang, oh bu kena prank sama kayak saya. Jadi banyak yang nggak ngerti. Jadi kalau mau pada ke Posong, langsung parkirnya ke atas. Parkir di atas aja. Karena itu mungkin kalaupun mau parkir di bawah dulu foto-foto nggak apa-apa kali ya. Nanti naik, nanti baru naik ke atas. Naik ke atas karena itu luas juga parkirannya. Jadi nggak capek untuk jalan-jalan di dalam atas itu. Jadi bisa spot-spot foto yang lain bisa dapet. Nah terus itu kan sebetulnya view-nya gunung apa sih itu Pak? Nggak tahu ya, pokoknya gunung gede lah itu, nggak ngerti namanya apa. Gunungnya itu pokoknya sebelah kanan gunung, sebelah kiri gunung. Nggak ngerti lah. Gitu, jadi itu tuh tapi sayangnya dia sering ketutup kabut. Ya wajar lah namanya gunung ya. Jadi jenengan, jadi kita nanti nggak usah takut apa namanya. Waduh nanti kalau berkabut gimana hujan, wajar karena gunung ya. Jadi kita ada timing-timing khusus. Jadi kayak kemarin lucu. Pas gunungnya buka kita tergesa-gesa mau foto lari. Ayo foto cepat. Habis foto jegrek
baru ayo pose ke sini. Ternyata habis pose itu tahu-tahu gunungnya udah nutup lagi. Jadi ya kayak gimana, namanya rezeki ya. Kayak gini ya fotonya. Nah, kayak Pas saya seperti ini. dapat Nah, ini foto ini dapat gunung buka. Tapi itu lempar hanya, semua. Tas itu langsung hanya lempar. 2 menit, 3 menit langsung nutup lagi. Jadi pas lihat, gunungnya buka, oh langsung lempar semua, langsung gitu. gaya cepat-cepat. Tapi seru sih. Seru gitu. Habis dari situ mah? Dari situ kita makan di Keledung Park. Jadi naik lagi sedikit hanya paling Keledung itu sebetulnya ada umbulnya ya. Ada umbulnya kan, tapi umbul Keledung, tapi agak masuk. Iya. Terus kita makan di sana, tempatnya juga bagus ya. Enak. Nanti bagus. ini juga memang seperti family, ini. Nah, family ini konsepnya. videonya kayak gini nih. Ada pemukiman. Glamping. Dibuat camping juga. Ada glamping juga, tapi ada restorannya yang penting ada restoran. Terus view-nya juga kalau di Sigandul View itu kan hanya satu sisi aja. Betul. Tapi kalau di Keledung Park itu kanan kiri. Kanan kiri apa sih? Itu pokoknya kanan kiri lah. Misalnya ini gunung. Rumah makannya berarti sana ada gunung, sini ada gunung. Nah, jadi kalau mau foto ke sini, nanti kalau sana buka. Cuma sayang yang sebelah sisi satunya gunungnya nggak buka-buka ya kabutnya ya. Kabutnya tutup terus. Cuma yang satunya kelihatan separuh, dapatlah ya. Ada fotonya juga. Ada, ini fotonya seperti ini. Nah, ini. Selalu saya yang jadi model. Jadi saya niat motret di sana untuk hunting foto, tapi foto istri saya lebih banyak. Gitu loh. Berapa frame? 1/6-nya. Jadi saya motret 60, dia 60 dikalikan 6. 360 foto. Satu lokasi itu pokoknya kalau nggak 50 foto nggak terima. Nah, habis itu dari Keledung. Ini yang menarik ini. Nah, ini. Kita janjian sebelum berangkat, kan kebetulan teman saya ada Mbak Eni Rosa, dia kan emang orang Temanggung. Nah, terus apa ya yang menarik dari Temanggung kan, saya bilang Pak Akung, kopi Pak, Temanggung itu kopi. Terus kontak Mbak Eni Rosa, punya temen yang pengusaha kopi apa enggak, dikasih. Cuma temennya Mbak Eni Rosa ini hanya punya kebunnya. Iya. Nah, dan musim panen sudah lewat. Selesai. Jadi dia sudah nggak ada aktivitas. Akhirnya dikenalkan sama jadi kalau di sana tuh sesepuh kopi ya. Ya, kayak sesepuh, kayak pengurus atau juga. Ketua kopi yang robusta. Jadi yang dia ceritalah tentang kopi ya. Itu namanya Pak Ahmad Zakaria. Nanti ada vlognya khusus. Nanti ada vlognya lagi juga di sini di Dapur Paris. Nanti ada vlog khusus kopi ya. Bagi yang suka kopi silahkan langsung nanti berkunjung ya, sekitar mungkin 1-2 hari inilah. Nanti kita tampilkan vlognya yang di Temanggung itu. Jadi intinya begitu ya. Menarik sih, jadi kita ngerti ya bahwa kopi itu ternyata kan kalau di Temanggung itu hanya bisa 2 jenis tumbuhnya, hanya bisa robusta sama Arabica. Di ketinggian tempatnya Pak Ahmad Zakaria itu hanya bisa robusta. Kalau yang di Posong, nah kita jalan ke Posong kan kanan kiri itu banyak pohon kopi. Ternyata kata dia kalau Posong itu Arabica. Jadi yang tinggi-tinggi itu Arabica. Di tempat yang tinggi itu Arabica. Itu robusta. Jadi nanti mengenai kopi silakan nanti bisa langsung. Terus kita disuguhin kopinya yang disuguhin ke kita itu kopi yang menang juara 3. Cita rasa kopi robusta. Betul. Tapi enak, kopinya memang enak light. Cocok untuk Mama. Jadi kesimpulannya Temanggung itu tempatnya indah. Jadi perjalanan menuju ke Temanggungnya juga bagus kan? Ya, gitu. Jadi memang kita jangan hanya Singapura, Australia dan sebagainya, atau kota-kota besar. Nah, ternyata di sana itu kota kecil yang tidak terbayangkan sekalipun ternyata juga bagus. Kita bisa eksplorasi ya dari segi budaya, dari alamnya, bahkan dari khasnya sana tuh apa sih? Ya kayak itu. Cuman kayak tembakau memang kita belum sempat karena waktunya memang mepet. Terus panjang jalan kok kayak nggak lihat tembakau ya kita ya? Mungkin bukan lokasinya, daerahnya ya, karena kita nggak sengaja cari mungkin ya. Karena memang komoditinya mereka lagi yang diangkat lagi tembakau sama kopi. Jadi ada 2 itu yang sebenarnya ingin saya liput, ingin saya lombakan di lomba foto. Habis ini kemana? Habis ini kita mungkin waktu dekat mau ke Ketep. Gunung lagi berarti ya. Gunung lagi. Jadi kita dari gunung ke gunung ya. Saya nggak masalah. Yang penting jalan-jalan. Tapi ini anak testing.
Ya harus diatur-atur waktunya. Jadi terpaksa ya mungkin. Tapi tetap kan deket aja sih. Kayaknya di rumah aja mama lah. Aku berangkat sendiri aja, gimana? Kan enak ngirit. Boleh nggak no comment? Boleh. Iya ya. Nggak bisa, kalau nggak ada aku nanti nggak dapat. Oh, nggak ada gambar, nggak ada objek. Yang jelas begini, keluarga itu baik kalau untuk lomba foto itu terkadang ini kayak foto-foto saya di sini atau buka Instagram saya aja ya. Memanfaatkan keluarga. _tenan. Jadi sebenarnya tuh kadang-kadang lomba foto itu membutuhkan objek foto. Jadi ada human interest-nya. Tidak hanya pemandangan, nanti pemandangan ditambah orang itu lebih bagus. Bermanfaat kan? Ya, otomatis kita kalau menyuruh orang, nanti takutnya orangnya nggak mau dan sebagainya, ya kita bawa keluarga kita. Tapi digalak loh. Kalau lagi ngarahkan itu loh. Itu loh, gini, jangan gini, jangan gini. Oh, itu kan hanya karena apa namanya? Padahal orang kalau bilang gini, enak ya Bu Turi ya, suaminya tukang foto, bisa difotoin. Kagak tahu dia. Tapi fotonya banyak yang minta ampun, beneran. Itu kalau HP-nya misalnya bisa apa namanya lemah autofokusnya itu pasti wajar ya. Gitu. Kira-kira begitu? Bentar ya. Foto bikin apa? Ya tunjukin dong. Oh, tunjukin fotonya ya. Tunjukin Hasil fotonya ya. Foto nih lumayan nih. Ini fotonya coba lihat ya dari Ini terakhir nih, ini di Keledung Park. Ya. Berapa foto? Silahkan dilihat sendiri. Aduh. Pokoknya kalau satu objek itu minimal satu tempat belakang backgroundnya itu minimal 5 sampai 10 lah. Oh, kosong. Untung pakai HP. Kalau pakai DSLR, itu kan ini belum termasuk yang di DSLR. Kamera pasti nggak laku dijual. Ini mana sih posong ya masih? Posong tuh. Banyak bener. Oh, tuh lah tuh. Ini di mana ini? Ini di hotel. Hotelnya cakep loh. Itu foto keluarga cuma sepertiga. Yang 2/3. Kan sama Diva kan nggak mau difoto. Alasannya begitu ya. Memang. Itu mau foto tuh Irfan sama Diva setelah saya bilang, bagaimana kamu mau menyimpan memorimu kalau kamu ingatanmu kalau kamu nggak mau difoto, foto dong baru mau tuh. Banyak lah pokoknya. Pokoknya dijamin penuh HP-nya untuk memorinya. Oke, mungkin demikian dulu. Ini udah waktunya jam 2. Jadi Irfan hari Senin itu hari kita paling lama di luar rumah. Ya. Karena Irfan pulang jam 2 siang, dia pulang sekolah kan harusnya jam 1. Tapi hari Senin itu Irfan coding sampai jam 2. Mbak Diva coding juga sampai jam 3. Irfan jam 3 IF pulang jam 4:30. Nah jadi kita itu kalau nggak ada acara kayak tadi ya, 1:30 dari rumah. 1:30 dari rumah, makan siang dulu, baru ke parkiran, nanti benar-benar masuk rumah tuh maghrib. Ya kan, sambil adik pulang. Tapi kalau kebetulan ada acara ya bisa kita dari jam 8 pagi, jam 10 pagi, hari Senin itu udah keluar, nanti masuk-masuk mau maghrib itu yang benar-benar istirahat. Jadi hari Senin itu full. Hari Senin full day. Hari Senin full. Ketemu lagi besok di GPS, gabut di parkiran sekolah. Bahas-bahas yang lainnya, obrolan nggak penting. Suami istri di parkiran. obrolan suami istri gabut di parkiran sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok ranjek, Lek?